Film ini menceritakan tentang dua tentara Amerika yang terjebak oleh sniper Irak yang mematikan. Akankah tentara itu selamat dari sang sniper? Langsung saja yuk tonton alur cerita filmnya. Awal kisah berlatar belakang pada tahun 2007. Telah terjadi perang antar negara Amerika dengan Irak, dan Presiden Bush menyatakan perang telah usai. Namun dua tentara Amerika mendapat tugas kembali untuk menyelidiki lokasi pembangunan pipa di gurun negara. Tentara itu adalah Matthews, seorang penembak jitu, dan Sersan Ais. Awal film diperlihatkan Matthews dan Isaac sedang mengintai di lokasi pembangunan pipa selama 20 jam. Karena terlalu lama tidak ada pergerakan, lalu Matthews dengan berani keluar dari persembunyiannya dan Ais membentangi dari belakang. Tapi siapa sangka, tiba-tiba Matthews terkena tembakan yang entah dari mana asalnya hingga tepat mengenai di perutnya. Dengan sigap Ais keluar untuk membantu Matthews yang sudah terkapar. Saat Ais sedang berlari menghampiri Matthews, tiba-tiba ia diberondong sniper hingga mengenai kaki sebelah kanannya. Dalam kondisi terdesak, karena tembakan itu terus-terusan menghujaninya, lalu Ais langsung berlindung di balik dinding bata dan terpaksa meninggalkan Matthews. Di sini Ais mendapat luka tembakan yang cukup parah. Karena sudah tak tahan, dengan rasa sakitnya Ais berusaha mengeluarkan peluru yang bersarang di kakinya. Dalam kondisi seperti ini, Ais berusaha menghubungi kantor pusat menggunakan radio yang ia bawa, tapi nasib sial terus menimpanya. Ternyata antena radio itu telah rusak terkena tembakan. Dari sisa tenaga, Matthews berencana akan menembak sang sniper itu dengan satu tembakan. Tapi dilarang oleh Ais sebab belum diketahui pasti posisi sniper. Lalu Ais akan mencari titik lokasi sniper itu, menggunakan teropongnya dengan cara melubangi sedikit dinding tembok di belakangnya. Tapi siapa sangka jarinya malah terjepit hingga melukainya. Ketika posisi teropongnya sudah siap, tapi Matthews sudah jatuh pingsan. Entah sudah berapa lama mereka pingsan. Hingga pada waktunya Ais terbangun, sebab mendengar ada suara radio yang masuk. Ais selalu meminta bantuan penjemputan lewat udara. Awalnya Ais bahagia akan selamat karena ada pasukan yang menjemputnya. Beberapa saat Ais pun sadar bahwa tidak mungkin gelombang masuk di radionya sebab jarak dari pusat sangat jauh. Dan Ais pun semakin yakin karena orang itu terus mengajukan pertanyaan yang tidak masuk akal. Orang yang menghubunginya lewat radio menyuruh Ais keluar dari persembunyiannya agar mudah untuk menentukan titik penjemputan. Tapi Ais menolaknya dan mengatakan bahwa ada sniper yang sedang mengintainya. Jika ia keluar bisa langsung berondong habis. Mengetahui dirinya sedang dipermainkan oleh sniper musuh, Ais tidak pedulikan lagi ocehan sniper itu dan ia kembali mencoba perbaiki radio yang telah rusak tadi. Namun lagi-lagi radio itu tidak berfungsi, justru sniper musuh kembali menghubungi Ais dan mengatakan ia ingin kenal lebih dekat dengan Ais. Tapi Ais tetap tidak percaya dengan sniper itu dan menganggap ini semua hanya jebakan dan tipu daya. Ais pun kini kembali melubangi lubang dinding itu lebih besar untuk mencari posisi sang sniper. Bahkan ia juga menghitung jarak tembak dari sniper musuh. Di sini sniper terus ngajak berbicara tapi Ais mengabaikannya. Sniper itu juga mengatakan bahwa ia hanyalah warga Irak biasa. Tentu Ais tetap tidak percaya. Di sini sniper itu terus-terusan ngajak ngobrol Ais, hingga mengancamnya akan menembak kepala Matthews. Pada akhir Ais mendengarkan obrolan sniper itu.
Di sela-sela obrolannya, Ais mendengar suara gesekan seng dari sang sniper. Dari sini Ais yakin bahwa sniper itu bernama Jubah, yaitu sniper jitu dari Irak, dan sudah berhari-hari berkamuflas berada di tumpukan sampah. Hal ini dibuktikan dari antena radio dan botol minum telah hancur terkena tembakan sang sniper. Ais tahu betul siapa itu Jubah. Yang ia tahu, Jubah sudah membunuh 75 tentara Amerika yang bidikannya selalu tepat sasaran. Satu peluru sama dengan satu nyawa. Di sini Ike mulai pasrah dengan keadaan. Kalaupun dia melawan Jubah, dia akan bernasib sama seperti temannya. Mais pun menyuruh sniper itu untuk menembaknya saja. Karena terlalu lama sniper itu tidak menembaknya, Ais pun kembali bangun dan kembali mencari posisi sniper itu dengan cara membuat manusia sawang dari baju dan helmnya untuk memancing Jubah agar menembaknya. Tapi secara tidak sengaja Ais malah menjatuhkan helmnya di balik dinding. Hal itu diketahui oleh Jubah dan ditertawakannya. Tiba-tiba angin berhembus kencang yang mengakibatkan debu berhamburan. Hal itu dimanfaatkan Ais untuk mengambil radio yang tak jauh darinya. Mungkin tindakannya terlalu ceroboh, tapi apa boleh buat nyawa taruhannya. Sontak diketahui Jubah atas hal nekat yang dilakukan Ais. Di sisi itu Jubah geram sampai menembaki Ais tanpa arah hingga merobohkan sisi dinding tembok. Beberapa saat Ike mendengar suara dari radionya, ternyata itu Matius yang terbangun dari pingsan. Lalu Matius memberi kode kepada Ais dengan menggunakan pantulan kaca. Seketika itu Ike menyadari bahwa Matius masih hidup. Dari sisa tenaganya, Matius perlahan mengambil senjata di sebelahnya. Karena sebelumnya Ais sudah memberitahu posisi sniper Jubah itu. Sementara Ike mengajak ngobrol Jubah untuk mengalihkan perhatiannya. Saat ngobrol dengan si Jubah, secara tidak sengaja Ike lupa mematikan radionya. Hal itu langsung diketahui Jubah, namun Ike menembakkan senjatanya ke arah atas untuk mengalihkan perhatiannya. Di samping itu Matius sudah berhasil mengambil senjatanya dan mengambil posisi menembak. Namun karena Matius tidak tahu pasti posisi sniper, dia pun melepaskan tembakan secara acak ke arah tumpukan sampah itu. Tapi pada saat Matius mau mengisi amunisi, tiba-tiba Matius terkena tembakan dari sang sniper. Di kondisi seperti ini, Ais tidak bisa menolong Matius. Dia hanya bisa menyaksikan Matius bertaruh nyawa. Matius pun berusaha berlindung di balik dinding hanya mengandalkan sisa tenaga yang ada. Seketika itu tembakan dari sang sniper kembali melesat hingga mengenai kepala Matius. Aisyah pun menangis menyesal karena tidak bisa membantu Matius. Di sisi itu sang sniper kembali mengajak ngobrol, tapi Ais sudah pasrah. Di dalam obrolannya, sniper menyuruh Ais pulang dan ia tak akan menembaknya. Setelah ia berpikir sejenak, Ais pun tak percaya dengan perkataan sniper itu. Entah sudah berapa lama Ais merenung sendiri. Di gurun pasir yang sangat panas itu, tiba-tiba terdengar suara radio, lantas Ais pun mencoba perbaiki kembali antenanya. Pada akhirnya radio itu kembali berfungsi dan tersambung ke pusat. Namun sialnya sniper itu sudah meretas gelombang frekuensi radionya, dan sniper itu mengatakan kalau keadaan baik-baik saja. Dengan gitu Ais kesal mendengar tipuan dari sang sniper. Ternyata sang sniper tak hanya meretas radio lokal, tapi sniper itu juga yang meminta bantuan agar para tentara Amerika datang. Dari situ dengan mudahnya sang sniper membantai habis tentara Amerika. Karena kelelahan, Ais kembali pingsan untuk kedua kalinya. Dan pada sore harinya, ia tersadar Ais melihat dua helikopter menuju ke arahnya.
Kemudian dengan cepat Ice mengambil senjata untuk menyerang sniper dahulu. Di sisi lain helikopter semakin mendekat. Dengan beraninya Ice merobohkan dinding tembok itu. Dengan cepat Ice menembakkan ke arah tumpukan sampah itu. Karena dirasa tembakannya tepat mengenai sniper, kemudian Ice pun berdiri dan tepat pada waktu helikopter penolong itu sampai di dekatnya. Pada saat Ice ingin mengatakan bahwa ada sniper di tumpukan limbah itu, Ice pun sudah tak sanggup lagi berbicara. Dan setelahnya helikopter itu lepas landas. Tapi tidak lama mengudara seorang pilot terkena tembakan sniper dari bawah hingga tewas. Helikopter itu pun hilang kendali dan akhirnya jatuh. Ternyata sniper itu masih hidup dan terus memburu para tentara Amerika dengan cara meretas radio dan meminta bantuan agar tentara Amerika terus berdatangan. Oke sobat, sampai di sini alur cerita film The Wall tahun 2017. Film ini bergenre drama, thriller. Sutradara film, Doug Liman, yang dirilis pada 10 Maret tahun 2017. Berdurasi 1 jam 21 menit.